أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam Ahad yang lalu kita membahas tentang pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Ahad yang lalu kita baru sampai menceritakan perjalanan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, baru sampai kepada menangisnya ahli neraka ketika melihat neraka. Maka hadimakumullah, setelah itu malaikat Malik kepada malaikat Zabaniyah disuruh untuk menaruh atau melemparkan ahli neraka tadi ke dalam neraka. Maka hadimakumullah, kelanjutannya adalah Allahu Akbar. Setelah disuruh dilemparkan ke dalam neraka, maka ahli neraka tadi hadimakumullah dilemparkan ke dalam neraka, untuk sampai ke dasar neraka jahanam tadi hadimakumullah, setelah dilempar maka mengambang terus sampai ke dasar api neraka. Berapa lama? 70 tahun. 70 tahun hadimakumullah baru sampai ke dasar neraka jahanam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadirin yang begitu jauh jaraknya tadi itu, kita tamsilkan saja kalau kita lempar ke atas batu, begitu cepat sampai ke daratan, padahal begitu jauh jaraknya antara langit dengan bumi. Ini hadirin perjalanannya 70 tahun. Maka ketika itu Nabi SAW dan para sahabat ini mendengar suara hempasan yang begitu keras, suara benda yang jatuh ke bumi yang begitu keras hempasannya. Maka para sahabat bertanya, apa ini ya Rasulullah? Baru Nabi SAW menyampaikan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'na wajbatan. Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami telah mendengar suara hentakan hempasan ke bumi yang begitu keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadru ma hada? Atadruna man hada? Atadruna ma hada? Tahukah kalian apa ini? Suara apa ini? Maka qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qal hadha hajarun arsalahu Allah fi jahannam mundu 70 kharifan fal ana hina antaha ila qa'riha. Rahu Muslim, bukan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal neraka, pinggiran neraka dikirim, maka itu batu hadimakumullah melayang sampai ke dasar neraka. Sabda Nabi SAW, ini adalah batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam mundu 70 aman, dulu sebelum 70 tahun. Fal ana hina intaha ila qa'riha, sekarang baru sampai ke dasarnya. Jadi batu yang dikirim Allah Subhanahu wa taala tadi hadimakumullah menghempas ke dasar neraka sampai kedengaran ke dunia, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka hadimakumullah, riwayat lain mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu hempasan yang begitu keras. Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ma hadha saut ya Jibril? Suara apa ini wahai Jibril, begitu keras suaranya? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, hadhihi sakhratun hawat min syafir jahannam min 70 aman. Maknanya sama, cuman beda lapasnya. Ini adalah batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan dari permukaan neraka jahanam
min 70 aman, dulu sebelum 70 tahun. Fahadha hina balagat ka'raha, dan ini sekarang baru sampai ke dasarnya. Fahaballahu yasma'aka sautaha, dan Allah ingin suka agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suaranya tadi, agar disampaikan kepada umatnya. Maka hadimukumullah, disebutkan fama ra'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan mil'a fihi hatta qabdahu Allah azza wa jalla. Maka setelah sampai hadis ini kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah fama ru'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat dhahikan, tertawa. Sejak hadis tersebut sampai kepada beliau, sampai hatta qabadahu Allah azza wa jalla, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang mulia, tidak dapat dibayangkan batu saja kalau kita lempar dari langit yang begitu tinggi, paling berapa kadang sampai 1 jam sampai ke dasar bumi ini. Hadimukumullah, ini hadimukumullah 70 tahun. Saking luasnya, tingginya, besarnya itu neraka jahanam. Dan itu juga akan dipenuhi oleh orang-orang hadimukumullah. Saking banyaknya orang yang fasik, orang yang ingkar kepada Allah, maka walaupun begitu besar, luas itu neraka jahanam, begitu tinggi jaraknya juga hadimukumullah, akan dipenuhi oleh orang-orang nanti. Na'udzubillah, kita jangan sampai termasuk ke dalam orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari Khalid bin Umair radhiyallahu anhu, telah berkhutbah Azwan radhiyallahu anhu, berkata, innahu dzakara lana annal hajara yulqa min syafiri jahannam fahiya fiha 70 aman ma yudrika laha qa'ran wallahi la tamna'uhun wallahi la tumla'unhu fa'ajibtum. Maka di sini disebutkan hadimukumullah bahwa neraka batu telah dilemparkan dari permukaan neraka jahanam baru sampai ke dasarnya 70 aman, 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Wallahi, demi Allah, la tumla'unhu, kemudian itu neraka jahanam pasti akan dipenuhi oleh penghuninya. Afa'ajibtum, apakah kalian akan terkejut? Maka hadimukumullah, ini perjalanan ahli neraka jahanam ketika dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka untuk sampai ke dasarnya tadi hadimukumullah memerlukan 70 tahun perjalanan untuk sampai ke dalam neraka jahanam. Dan orang yang dilemparkan ke neraka jahanam tadi hadimukumullah, Allahu akbar, bukan baru sampai ke dasar neraka jahanam baru dibakar. Sejak masuk hadimukumullah sudah dibakar oleh api neraka jahanam. Jangan pian kira itu penghuni neraka dibakar dari bawah oleh api neraka jahanam. Tidak. Yang panasnya yang satu malam Ahad yang dulu kita sampaikan 100 kali lipat atau 70 kali lipat hadimukumullah, bukan dibakar kayak ini. Bakarannya sejak dari permukaan neraka sampai ke dasarnya itu hadimukumullah, itu dibakar ahli neraka dari atas dan bawah. Jadi jangan kira nanti sampai dasar baru dibakar. Tidak, sejak dilemparkan. Jadi 70 tahun mengambang itu ditembak oleh api dari atas dan dari bawah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadihi ibadah ya ibadi fattaqun. Allah Subhanahu wa taala firmankan hadimukumullah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-16, min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal, dan dari atas mereka lapisan-lapisan api. Begitu juga wa min tahtihim dhulal, dan dari bawah mereka juga lapisan-lapisan api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadihi ibadah. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menakutkan, memberi penakutan kepada hamba-hambanya. Maka Allah firmankan, ya ibadi fattaqun, maka hamba-hambaku takutlah kepada aku. Karena itu orang yang masuk ke neraka jahanam hadimukumullah dibakar dari atas dan dari bawah. Jadi seperti opan. Opan itu hadimukumullah ada api atas, ada api bawahnya. Dibakar dan ditembak itu ahli neraka. Allahu akbar. Kemudian hadimukumullah, Allahu akbar. Itu ahli neraka dibakar dari atas, lapisan api dari atas dan lapisan api dari bawah. Kemudian hadimukumullah, sejak belum sampai ke dasar neraka jahanam hadimukumullah itu ahli neraka sudah membara, sudah panasnya. Membara saking panasnya.
Jangankan itu ditembak dalam api yang perjalanannya dari permukaan sampai ke dasar 70 tahun. Sebentar saja dicelupkan, hadimakumullah, dicelupkan itu dahsyatnya luar biasa sudah. Dalam hadis al-Imam Muslim pada bab sebagi an'ami ahli dunia fil nar, Nabi pada bab celupan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia tapi ahli neraka, dicelup sebentar. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW sabdakan, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar fa yasbaghu fi sabghatan fi nar thumma qil thumma qil hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'iman qad qala wallahi rabbi ma ra'aitu khairan qad wala marra bi na'iman qad. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadimakumullah, yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti pada hari kiamat, bi an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kada susah, ibaratnya kada suah terkena matahari, AC nyaman, kada suah lapar, kada suah haus, nyaman hidupnya, nikmat. Tapi min ahlin nar, dari ahli neraka, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia tapi ahli neraka. Kemudian Nabi SAW sabdakan, fasbaghu sabghatan finnar, maka dia akan dicelupkan sekali celup dalam api neraka jahanam. Dicelupkan, bukan direndam, celup, tarik lagi, dicelup, ditarik lagi. Kemudian summa qil, kemudian dikatakan, ditanyakan, hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad, pernahkah kamu ketika di dunia merasakan satu kenikmatan walaupun hanya sekali? Pernahkah kamu melihat satu kenikmatan, kebaikan walaupun hanya sekali? Ente pernah enggak melihat satu kebaikan senang sekali walaupun hanya sekali di dunia? Pernah aja. Apa jawaban orang tadi, hadimakumullah, ahli neraka yang dicelupkan sebentar dalam ahli neraka tadi? Wallahi rabbi, demi Allah Tuhanku, ma ra'aitu khairan qat, aku belum pernah melihat satu kebaikan walaupun hanya sekali. Wala marra bi na'iman qat, dan aku belum pernah merasakan satu kenikmatan walaupun hanya sekali. Terlupakan kenikmatan dunia karena siksaan api neraka jahanam saking dahsyatnya, hadimakumullah. Terlupakan, padahal sejak lahir sampai mati nikmat kehidupannya. Itu baru dicelupkan, terlupakan kenikmatan selama di dunia saking dahsyatnya siksaan api neraka jahanam. Apalagi sampai direndam, hadimakumullah, dibakar terus menerus dari atas berlapis-lapis api dan di bawah juga berlapis-lapisan api. Allahu Akbar, dan sampai membara. Dan sekiranya hadimakumullah, ini ahli neraka tadi ini yang dicelupkan tadi sebentar dalam api neraka, yang direndam dalam api neraka sampai membara tadi, Bapak Ibu sekalian yang mulia, apabila ditaruh dalam api di dunia ini, apabila ditaruh di masjid ini, hadimakumullah, kemudian ahli neraka yang membara tadi bernapas, bernapas, terbakar ini semua masjid dan semua orang yang ada di sini. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam, maka dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabdakan, لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sabda Nabi SAW, sekiranya di dalam masjid ini, Nabi SAW bersabda, ada berapa orang? 100,000, 100,000 orang. Kalau kita kan nggak sampai 100,000, 50 mungkin, wallah 100 nggak sampai. 100,000 jumlahnya. Jamaah haji itu sampai berkumpul 100,000 orang, hadimakumullah. Apa sabda Nabi, sekiranya dalam masjid ini ada 100,000, mi'atu alfin au yazidun, atau lebih daripada 100,000 orang berkumpul di masjid ini. Wa fihim rajulun min ahli nar, dan di dalam 100,000 tadi ada satu orang ahli neraka yang dibawa ke situ. Kemudian patanaffasa, dia bernapas, hadimakumullah, maka sabda Nabi SAW, lahtaraqal masjidu wa man fihi, maka pasti masjid ini akan terbakar dan semua orang yang ada, 100,000 kurang satu tadi ikut akan terbakar semua.
Baru napasnya hadimukumullah, saking panasnya membara itu orang yang dibakar dalam api neraka jahanam. Allahu akbar. Kemudian hadimukumullah, itu api neraka jahanam, itu baru satu orang apabila diletakkan dalam 100.000 orang dalam masjidnya terbakar, dan semua orang hidup juga akan ikut terbakar, baru satu orang ahli neraka. Kalau sedikit saja itu neraka hadimukumullah, ada saluran itu neraka sampai ke bumi sebesar lubang jarum kecil, ada lubang, sekiranya dilobangi sekarang nih neraka jahanam tersebut dilobangi, kemudian ada salurannya sampai ke dunia ini hadimukumullah, akan binasa semua ahli dunia ini hadimukumullah. Semua dari timur sampai ke barat semua akan binasa. Sekiranya dibuka neraka jahanam itu selubang jarum, besarnya itu dibuka sedikit saja lubang jarum, maka pasti kita semua yang ada di dunia ini hadimukumullah akan mati semua. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqq law anna qadra thuqbi ibratin futiha min jahannam lamata man fil ardi kulluhum jami'an min harrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkataan Jibril, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, sekiranya lau anna qadra, sekiranya seukuran suqbi ibrah, sebesar lubang jarum, futiha, dibuka itu neraka sebesar lubang jarum. Lubang jarum kalau kita berdiri ke sini nggak ada yang mampu lihat, harus itu pun harus pakai kacamata, sedikit saja dibukakan. Itu sabda Nabi SAW menyampaikan perkataan Jibril SAW, apa kata beliau, lamata man fil ardi kulluhum jami'a, maka pasti semua yang ada di bumi ini, jin, manusia, binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya akan mati semua. Kenapa? Min harrihi, saking panasnya itu api neraka jahanam. Dan hadimukumullah, orang yang dibakar dalam api neraka jahanam, subhanallah, orang yang dibakar dalam api neraka jahanam tadi hadimukumullah, Allahu akbar, dibakar kulitnya tadi itu sampai hangus. Setelah hangus kembali lagi menjadi bagus. Itu dibakar lagi, hangus, dibakar lagi, hangus, dibakar lagi hadimukumullah. Sampai berapa lama? Sampai berapa kali dalam sehari dibakar hadimukumullah? Dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, 70.000 kali berganti kulit karena hangus terbakar oleh api neraka jahanam yang begitu panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam menafsirkan itu, tafsiran dalam tafsir Imam Al-Baghawi dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nanijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Allah firmankan, Allah alamu bi muradih, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak percaya dengan ayat-ayat kami. Ada ustaz, kiai, tuan guru, ulama menyampaikan perkara akhirat, ayat-ayat Allah, dusta. Nah, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saufa nuslihim nara, kelak kami akan menggiring mereka ke dalam api neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kulit mereka hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi kulit dengan kulit yang baru, kulit yang lain. Untuk apa? Liyazuqul adzab, agar mereka dapat merasakan pedihnya azab Allah Ta'ala. Kalau hanya itu saja yang dibakar, sudah hangus, gosong, hangit sudah, itu dibakar kada tapi sakit. Tapi ini hadimukumullah, mulai bahkan ditebalkan kulitnya, diganti dengan kulit yang baru untuk dapat merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir hadimukumullah, ta'kulumun nar fil yaum 70,000 marrah, dalam sehari dimakan kulitnya itu hadimukumullah berapa lama? Berapa kali? 70.000 kali. Bukan 70 kali, 70.000 kali. Ulun mencoba zikir 7 laksa, 70.000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70.000 seminggu hanya tuntung. Padahal siang, sore, malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hadimukumullah bukan zikir, berganti dibakar sampai hangus, hangit
kulitnya 70.000 kali dalam sehari. Kulitnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian hadimakumullah, dibakar kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 kali dalam sehari. Maka hadimakumullah, orang ahli neraka itu berteriak ketika merasakan panasnya api neraka jahanam tadi. Hadimakumullah, raungan ahli neraka itu, kalau kita mendengar raungan ahli neraka itu hadimakumullah, Allahu akbar, maka pasti kita akan pingsan semua. Jangankan kita, baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki onta. Orang yang disiksa di kubur saja, onta mendengar orang yang disiksa dalam kubur, ngamuk ontanya hadimakumullah, saking ngerinya suara orang yang disiksa dalam api neraka. Raungan mereka ketika disiksa dalam, kesiksaan orang dalam kubur. Pernah Nabi SAW membawa seekor onta, kemudian ontanya mengamuk. Maka ditanyakan, kenapa ini onta mengamuk? Ontanya mengamuk karena mendengar orang yang disiksa dalam kubur nih. Di antaranya disiksa karena kencingnya kada beres. Maka saking dahsyatnya siksaan dalam kubur hadimakumullah, onta itu mengamuk saking ketakutan. Apalagi kalau kita mendengarkan hadimakumullah, kita sekarang mendengarkan orang yang disiksa dalam kubur pasti pingsan, cuman kita tidak diperdengarkan. Nah, ini orang disiksa di kuburan, onta saja mengamuk, apakah lagi kalau onta tersebut mendengarkan suaraan siksaan orang disiksa dalam api neraka jahanam. Allahu akbar. Maka hadimakumullah, ketika orang yang dimasukkan ke dalam api neraka jahanam itu hadimakumullah adalah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, orang yang celaka, orang kada beruntung adalah fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang yang celaka adalah dia akan berada dalam api neraka. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia berteriak, lahum fiha zafirun wa syahiq. Zafir di sini hadimakumullah ditafsirkan adalah suara dari dada, mengeluarkan suara saking kerasnya teriakan sampai dadanya bergetar, bersuara juga hadimakumullah. Tolong, sakitnya luar biasa, tidak bisa ulun ceritakan bagaimana teriakan ahli neraka. Berteriak dengan sampai dadanya sampai bersuara. Bahkan hadimakumullah, dalam tafsir disebutkan tafsir Al-Jalalain, zafir itu adalah sautun syadid, suara yang begitu keras, nyaring. Awalnya ketika dibakar tadi berteriak, kesakitan, merintih. Kemudian wazafir, zafir itu hadimakumullah adalah suara yang terkeluar dari al-halq, keluar dari sini karena merintih. Dalam tafsir disebut, dalam tafsir jalan tadi, zafir zafir itu suara yang syadid, kemudian syahik itu suara yang lirih, karena kecapean dah, kelapahan, berpadir berteriak, parau sudah, aduh, kurang lebih seperti itu hadimakumullah. Habis suara tapi tetap dia berteriak, lahum fiha zafiru wa syahiq. Zafir berteriak, habis berteriak tinggal saking kelapahan disiksa. Kurang lebih seperti itu hadimakumullah. Cuman ini suara tidak bisa disamakan dengan lebih dahsyat lagi kalau siksaan api neraka. Kemudian hadimakumullah, setelah dibakar 70 kali berubah, kulitnya yang tadi hangus dibakar suruh ganti lagi, dibakar lagi, ganti lagi, dibakar lagi, ganti lagi, setelah sampai ke dasar neraka jahanam hadimakumullah. Biasa kalau orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu hadimakumullah adalah ingin keluar dari api neraka jahanam. Ingin keluar dari api neraka jahanam, maka mereka mendaki dari neraka jahanam itu hadimakumullah untuk keluar, untuk keluar ke dasar permukaan neraka api neraka jahanam. Perjalanannya tadi, karena tadinya lamanya 70 tahun hadimakumullah, maka mereka pun naik ke atas langit juga, ke atas permukaan, ke permukaan neraka jahanam tadi hadimakumullah juga sama 70 tahun juga. 70 tahun. Maka hadimakumullah, 70 tahun mereka menaiki
neraka jahanam tadi, karena ingin keluar. Sama kalau kita di dunia ingin keluar, kalau kebakaran pasti ingin cari tempat keluar untuk selamat. Maka hadimukumullah, Allah Subhanahu juga menyampaikan orang yang ingin keluar dari neraka jahanam. Allah dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sa'urhiquhu sa'uda, dan kami akan bebankan kepada mereka sa'uda, pendakian yang amat sangat susah. Mendaki ingin keluar dari neraka. Disebutkan hadimukumullah, setiap ahli neraka itu hendak mendaki, memasukkan tangannya, langsung kayak lilin dibakar api, habis. Diangkatnya lagi, kembali lagi, masukkan lagi tangan sebelahnya, hangus, tarik lagi, kembali lagi. Begitu juga batisnya, kakinya ketika mendaki, hangus sampai mana dia masukkan tu hadimku, sampai situ habis, terbakar oleh, meleleh apa anggota badannya tersebut oleh api neraka jahanam. Mendaki berapa lama? 70 tahun. 70 tahun sampai ke dasar ke permukaan neraka jahanam. Setelah sampai ke permukaan neraka jahanam, hadimakumullah, ternyata perkiraan ahli neraka ingin bisa keluar, ternyata sampai atas permukaan jahanam ada malaikat di situ. Ada malaikat. Kalau ibaratnya kita nih, ente hendak ke mana? Hendak keluar ke mana? Maka hadimakumullah, kada kau keluar dari neraka jahanam, dimuliakan lagi. Setiap orang yang ingin keluar karena kepanasan, karena tahan hadap ingin keluar dari neraka, tetap tidak bisa keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalam dasar api neraka jahanam tadi, hadimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullama aradu, setiap mereka yang ahli neraka, kullama aradu ay yakhruju minha, setiap ahli neraka itu ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam api neraka jahanam. Kada kau keluar, wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan kalian siksaan api neraka jahanam yang dulu kalian dustakan perkara ini. Kada percaya dengan penyampaian ahli neraka, sekarang rasakan, zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kada kau keluar, hadimakumullah, tapi siksaan terus menerus, hadimakumullah, teriakan terus menerus, siksaan kada berampihan. Maka hadimakumullah, ahli neraka ini, hadimakumullah, minta mati. Setelah keluar tadi, hadimakumullah, kau keluar, maka minta mati. Ya Allah, matikan ulun ya Allah, matikan ulun ya Allah, matikan ulun ya Allah. Minta mati. Minta, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta mati, cuman Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan mereka. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim lahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, orang-orang yang menjual atau membeli perjanjian Allah Subhanahu wa taala, janji mereka dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka lah orang yang tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di dalam akhirat nanti. Kemudian Allah firmankan, orang yang masuk ke dalam neraka jahanam adalah wala yukallimuhumullah wala yanzur ilaihim, Allah tidak mau lagi berbicara kepada mereka, Allah tidak mau lagi melihat mereka pada hari kiamat, wala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan dibersihkan daripada dosa, walum adzabun alim, untuk mereka azab yang pedih. La yukallimuhumullah, Allah tidak mau lagi mendengar mereka, tidak mau berbicara, melihat mereka, walaupun mereka minta mati. Ya Allah, matikan ulun ya Allah, kada tahan ulun disiksa seperti ini, matikan ulun ya Allah, minta mati. Kalau sekarang kan, ya Allah umur panjang ya Allah, ya Allah umur panjang ya Allah, duit ulun belum banyak lagi ya Allah, mobil ulun belum hanyar lagi ya Allah, rumah ulun belum ganan lagi ya Allah, bini ulun belum 4 lagi ya Allah. Tapi kalau masuk neraka minta mati, hadimakumullah. Tapi Allah tidak mau lagi berbicara kepada mereka. Tidak mau lagi berbicara kepada mereka, orang yang ahli neraka minta mati, matikan ulun ya Allah, matikan ulun ya Allah, matikan ulun. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak mau lagi berbicara kepada mereka. Murka sudah Allah taala. Sama kita orang bersarikan, orang datang dan mana, sudah ikam menjauh aja, aku kan harus berpender lawan ikam.
Pergi sana, enggak mau aku bicara. Saking marahnya. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Saking marahnya dengan hambanya tidak taat kepadanya ketika di dunia, Allah tidak mau lagi berbicara. Walaupun meminta, meraung-raung, minta merengek kepada Allah Ta'ala, matikan oleh Allah, tidak mau berbicara lagi Allah Ta'ala. Maka terus siksaan yang begitu kuat hadimakumullah. Keluar enggak bisa minta mati, tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengarkan permintaan mereka. Maka dalam Al-Qur'an hadimakumullah, orang-orang ahli neraka ini soan kepada malaikat Malik. Soan kepada malaikat Malik hadimakumullah, untuk apa hadimakumullah? Untuk minta dimatikan. Sebagaimana Al-Quran surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat yang ke-77, qala ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Maka berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong doakan kepada Tuhan pian, Tuhan engkau, agar liyaqdi alaina rabbuk, agar Tuhanmu liumitna, agar kami dimatikan saja, kami kada tahan seperti ini nah. Kami sudah berdoa, sudah, cuma Allah tidak mau mendengar permohonan kami. Tolong wahai Malik, mintakan kepada Allah agar kami dimatikan saja dengan siksa seperti ini. Matikan kami, liyaqdi alaina rabbuk, agar Tuhanmu mematikan kami wahai Malik. Maka hadimakumullah, setelah itu hadimakumullah, berapa lama ada jawaban? Ujar Malik, kalau gitu hadangi. Tak, tunggu dulu. Aku akan menanyakan, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, hamba-Mu minta dimatikan, yang dimasukkan ke dalam neraka ini minta dimatikan. Maka hadimakumullah, baru yad'una Malikan fala yardu alaihim 40 aman thumma yardu alaihim. Kemudian hadimakumullah, datang jawabannya itu setelah 40 tahun. Datang jawabannya itu setelah 40 tahun hadimakumullah, baru ada datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Riwayat yang kedua hadimakumullah, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun qala al-Amash nubbi'tu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik lahum 1000 amin. Riwayat yang berikutnya diriwayatkan Imam dalam hadis hadimakumullah, dalam hadis disebutkan hadimakumullah, setelah antara doa mereka dengan jawaban malaikat Malik jaraknya berapa? 1000 amin. Setelah 1000 tahun menunggu dibakar 1000 tahun. Wahai Malik, tolong doakan kepada Tuhanmu. Qala ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, tolong wahai Malik, tolong mintakan kepada Tuhan pian agar kami dimatikan saja karena tahan disiksa seperti ini. Maka antara doanya tadi sampai jawaban diberikan oleh Malik hadimakumullah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun apa jawabannya? Innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kalian terus hidup, kada ada mati. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha, mereka tidak akan pernah merasakan kematian di dalamnya. Fastarih min al-'adab, fastarih dalam hadis, dalam tafsir Al-Jalalain, fastarih agar mereka bisa istirahat dari azab, tidak ada mati. La yamutu fiha wa la yahya, dan tidak hidup, maksudnya hidup nang ada nyaman sedikit, siksa terus kada ada beampihan, kada ada istirahatnya. Innakum makithun, kalian tetap berada dalam api neraka jahanam, hidup terus-menerus dalam penderitaan. Kenapa? Laqad ji'nakum bil haqq, karena sungguh dulu di dunia kami telah datang kepada kalian dengan membawa perkara yang hak, kebenaran, ada yang menyampaikan perkara yang hak. Walakin aktsarakum lil haqqi karihun, akan tetapi kebanyakan di antara kalian terhadap perkara yang hak karihun, kada ketuju, kada suka, benci dengan perkara yang hak. Sekarang hidup kalian untuk terus-menerus dalam azab. Allahu Akbar. Keluar, kada berhasil, minta mati 1000 tahun baru dijawab hadimakumullah, ternyata tidak ada mati, tapi siksaan terus menerus hadimakumullah, teriakan terus menerus. Maka hadimakumullah, apa yang diminta oleh ahli neraka? Minta keringanan azab. Mati nggak bisa,
keluar, enggak bisa. Tapi siksaan terus menerus, bertubi-tubi, minta diringankan azab. Minta diringankan azab, hadimakumullah. Minta diringankan azab. Maka hadimakumullah, sama juga 1000 tahun meminta keringanan azab. Ya Allah, ringankan azab ulun ya Allah. Tetap ulun disiksa ya Allah, tapi tolong diringankan. Berat benar ni azabnya ya Allah. Bahkan hadimakumullah, orang yang paling ringan azabnya itu karena dapat syafaat Nabi SAW. Siapa dia? Abu Talib, paman Nabi SAW. Dia kan Imam Muslim. Yang paling ringan azabnya itu hadimakumullah, itu pun karena dapat syafaat dari Nabi SAW. Abu Talib, maksudnya bukan syafaat dikeluarkan, tetap disiksa dalam api neraka, cuman paling minimal siksaan yang paling rendah, paling ringan, bukan berat hadimakumullah, adalah siksaan Abu Talib. Bagaimana siksaannya? Dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, inna ahwana ahlin nari azaban Abu Talib. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya dalam api neraka adalah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa munta'ilun bi ni'lain yaghli minhuma dimaghu. Dia dipasangkan sandal dari api neraka jahanam. Sandal bara api dipakaikan di bawahnya, dipakaikan sandal api membara di bawah kakinya, kemudian kepalanya mendidih, menggurak. Itu paling minimal azab, terus menerus, itu paling ringan karena dapat syafaat. Apalagi kalau kita kena dapat syafaat Nabi atas diringankan azab, hadimakumullah, lebih dahsyat lagi siksaan. Itu Abu Talib terus sampai menerus, hadimakumullah, cuman berdiri di atas sandal yang terbuat dari api, bara api, mendidih kepalanya saking panasnya. Apalagi dibakar kiri kanan, dipakaikan pakaian macam-macam, hadimakumullah. Minta keringanan azab. Setelah 1000 tahun minta keringanan azab, tetap Allah tidak mau mendengar lagi. Datang lagi kepada hadimakumullah, ke malaikat Malik. Allah kisahkan juga kisahnya dalam Al-Quran. Allah tidak mau lagi berbicara kepada mereka, maka soal lagi kepada malaikat Malik. Wahai Malik, kami tidak bisa keluar dari neraka, okeylah. Kami tidak dikabulkan untuk mati di neraka, okeylah, kami terima. Tapi tolong wahai Malik, doakan kepada Tuhan engkau agar kami dimatikan, agar siksa untuk kami tetap siksaan jalan terus, cuma diringankan. Berapa lama mereka minta diringankan azab, Bapak Ibu sekalian yang mulia? 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari. Dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hadimakumullah, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala alladhina fin nar, dan telah berkatalah orang-orang yang berada dalam api neraka jahanam. Kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahanam, ini malaikat Malik. Wahai Malik, tolong, li khazanati jahannam ad'u rabbakum, doakanlah kepada Tuhanmu. Untuk apa? Yukhaffif 'anna, agar Tuhanmu meringankan untuk kami. Yauman mufrad, yaumani, yaumaini tasniyah, ayam jamak 3, 2 hari atau 3 hari. Ini yauman, 1 hari saja dari azab, bukan 1 tahun, bukan sebulan, bukan sepekan atau seminggu, sehari. Oh, sehari kayaknya dikabulkan, kayaknya sehari, minta sehari diringankan azab. Maka ada kayaknya dikabulkan. Sama setelah 1000 tahun baru ada jawaban juga, hadimakumullah. Apa untuk mereka, hadimakumullah? Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ulaika alladzina syarul hayatad dunya bil akhirah, mereka lah orang-orang yang telah membeli dunia dengan akhirat. Dalam tafsir Jalalain, an ataruha 'alaiha, mendahulukan dunia daripada akhirat. Maka orang mendahulukan dunia daripada akhirat dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun, tidak ada keringanan azab untuk mereka.
Tidak ada keringanan azab untuk mereka, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Terus harus begana, tetap berada dalam api neraka jahanam. Keluar enggak bisa, kemudian hadimakumullah keluar enggak bisa, kemudian mati enggak dikabulkan, minta keringanan azab sehari pun hadimakumullah tetap tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari. Dahsyatnya itu. Terus disiksa hadimakumullah oleh api neraka jahanam. Ternyata walaupun disiksa lapar juga sekalinya. Bukan orang kerja di dunia saja yang lapar, orang disiksa dalam api neraka jahanam juga lapar. Lapar. Maka hadimakumullah, orang yang disiksa dalam api neraka jahanam hadimakumullah, maka mereka pun kelaparan, minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Ada dua riwayatnya. Mereka minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Riwayat yang kedua 200 tahun. Minta makan, ya Allah, ulun lapar, sampai disiksa. Minta makan 200 tahun. Sebelum ada jawaban, Allah kirimkan makanan hadimakumullah untuk ahli neraka tadi. Kelamaan, maka dia minta kepada mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kami memiliki kerabat dulu ketika di dunia. Nanti yang ada bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Nanti seorang anak ni akan minta kepada Allah, ya Allah, ulun bisi kerabat, ulun bisi bapak, masuk surga je, ulun masuk neraka. Atau ada orang suami atau istri, salah satu pasangnya masuk surga, yang satu masuk neraka, maka yang masuk neraka tadi akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ulun bisi kerabat, ulun hendak minta makan, minta minum daripada mereka. Maka Allah beri kesempatan hijab untuk orang yang memiliki kerabat. Contohnya bapak-bapak pian, jangan bapak-bapak lah, yang lain saja. Ada orang hadirin Abdullah, ini bapaknya namanya Abdullah. Kemudian anaknya namanya Toyota, masuk ke dalam neraka. Si Toyota ini hadimakumullah, si Toyota atau Agya atau Peroza atau Peros ini hadimakumullah akan minta kepada Allah, wahai Allah, ulun bisi abah ngarannya Abdullah, si dini sayang benar lawan ulun dululah ketika di dunia. Ulun hendak minta minum, minta banyu, minta makan lawan sidin. Maka Allah kabulkan. Kalau ini Allah kabulkan, dibukakan hijab antara sang anak tadi hadimakumullah kepada seorang bapak tadi itu. Kisahkan dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina mimma'in aw mimma razaqakumullah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, menceritakan, wa nada ashabun nar, maka akan menyeru orang-orang dalam api neraka jahanam. Orang-orang berada dalam api neraka jahanam kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di dalam syurga. Dalam tafsir disebutkan hadimakumullah kepada kerabatnya. Dibukakan, melihat keluarganya sedang makan, minum, nyaman, diperlihatkan. Nyamannya abahkulah makan, minum. Nyamannya mamaku nah makan, minum dalam syurga, aku dalam neraka. Maka hadimakumullah, wanada, menyeru, wahai abah Abdullah, wahai abah, wahai ummi, mama Fatimah, ngaran ibu bapaknya hadimakumullah dipanggil. Maka penghuni syurga tadi menoleh, ada hijab. Wallahu alam bagaimana ini terjadi, cuma diceritakan dalam hadis seperti itu. Melihat hadimakumullah, melihat siapa ikam dia. Ulun ni bahaya anak pian, kada pinandu bapaknya tadi hadimakumullah. Kenapa? Saking hirangnya, gosong, sudah hangit karena dibakar api neraka jahanam. Ulun Toyota bahai, anak ulun pian yang ngaran di Toyota. Ulun kelaparan bahai, kelaparan, haus. Maka tolong beri kepada ulun minuman, makanan. Maka hadimakumullah, ini Allah kisahkan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma', tolong tuangkan sedikit daripada air yang Allah berikan kepada pian, atau mimma razaqakumullah, makanan yang diberikan Allah kepada pian. Wahai abah, wahai mama, tolong berikan, ulun kelaparan dah, 200 tahun sudah ulun kelaparan. Maka bapaknya pun minta, ya Allah, anak ulun dalam neraka ni kelaparan, kehausan, ke apa ya Allah? Maka dijawab lanjutan surat Al-A'raf tadi hadimakumullah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina min ma'in aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, ya anak,
kadakawa nakai. Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan kami dan minuman kami untuk kalian ahli neraka yang kufur dalam api neraka jahanam. Kadakawa juga hadimakumullah. Melihat orang-orang dalam makan minum baru di hijabnya ditutupkan. Setiap kawan yang ada kawannya hidup semati di dunia akan seperti ini kejadiannya. Istri contohnya masuk neraka, minta aku punya suami dulu ketika di dunia. Sekarang dia dalam syurga, tolong bukakan hijab, dibukakan. Oh wahai biniku kadakawa, aku memberikan gasan ikam bagi nama. Diharamkan makanan dan minuman untuk kalian dalam api neraka. Allahu Akbar. Tapi lapar, hadimakumullah, kelaparan. Setelah kelaparan tersebut hadimakumullah terus minta makan. Setelah 1000 tahun hadimakumullah baru Allah datangkan makanan. Apa makanan mereka hadimakumullah? Thumma innakum ayyuhad-dallun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna syurbal him. Apa makanan mereka? Zaqqum. Setelah 1000 tahun baru dibawakan zakum. Dalam Al-Quran disebutkan ru'us syayatin, berlaksana kepala-kepala syaitan. Saking ngerinya hadimakumullah. Itu buah zakum diberikan kepada mereka. Dalam hadis Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasan, hadis hasan. Pada babu maja'a fi syarabi ahli nar, apa yang datang pada minuman ahli neraka. Maka Nabi SAW sabdakan, lau an, itu buah zakum. Nabi SAW menyampaikan sebut sedikit saja, secuil sedikit saja nih buah zakum ditaruh di dunia ini. Sabda Nabi SAW, lau anna qatratan minaz zakum qutidat fi dari dunya la absad ala ahli dunya ma'aishum fa kaifa bima yakunu ta'amu aqama alaihi salatu wasallam. Sabda Nabi, lau anna qatratan minaz zakum, sekiranya sedikit saja, setetes halus, sedebu, sebiji debu sedikit saja, qutrat fi dari dunya, ditaruh di dunia ini dari buah zakum tadi, kecil saja seperti debu halusnya. Sabda Nabi, la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum, maka pasti semua ahli dunia ini akan mati semua. Jin, manusia, pohon-pohonan akan mati kering semua. Saking berbisanya atau saking dahsyat itu buah zakum. Sabda Nabi, fa kaifa bima yakunu ta'amu, maka bagaimana dengan halnya orang yang menjadikan buah zakum tersebut sebagai makanannya. Buah zakum, diberikan buah zakum. Setelah diberikan buah zakum, bagaimana cara memakannya itu buah zakum yang begitu dahsyat hadimakumullah kepada ahli neraka tadi. InsyaAllah ceritanya nanti kita akan lanjutkan ahad depan, insyaAllah malam ahad depan, karena sudah isya. Ini baru sampai kepada pemberian makanan kepada ahli neraka jahanam. Nanti kita akan kisahkan lagi insyaAllah bagaimana ahli neraka ini diberi makan oleh malaikat Zabaniyah dengan buah zakum. Kemudian apa minumannya, apa pakaian ahli neraka, panjang lagi kisahnya. InsyaAllah berlanjut kisahnya malam ahad depan kalau umur masih ada. Segala kebaikan datangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada khilafan dan kekeliruannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada azab kubur dan azab api neraka, memasukkan kita dan semua ahli keluarga yang kita cintai ke dalam syurga Firdaus, terselamat daripada siksa api neraka. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.